Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami kehadiran tamu dengan tim rombongan sebetulnya ya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang secara khusus kepada Ibu Dr. Yuniar, kemudian Pak Dr. Mukti yang hadir secara langsung dari Malang. Tempatnya dari Rumah Sakit Jiwa. Sudah sembuh Bapak Ibu? Hampir. Ibu silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teknik kami begitu Bu, karena kadang-kadang kita sudah lupa nih, sudah tua. Caranya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir pagi hari ini memperkenalkan diri langsung. Silakan Bu. Saya Dr. Yuniar, SPKJ dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Mediodiningrat Lawang, Pak, datang bersama Pak Mukti dan juga teman-teman yang lain untuk belajar ke Bapak ke Semarang. Ngomong-ngomong belajar apa Bu? Belajar apa Bu? Mau belajar ke pakarnya, kita mau belajar tentang pelatihan Pak. Iya, pelatihan ya. Ya kebetulan kita secara kebetulan juga dan kita usaha bersama dengan seluruh staf di sini menjadi lembaga pelatihan terakreditasi A. Dan alhamdulillah memang makin kesini juga banyak sekali sudah A Bu ya. Pelatihan ini memang sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 ya, bahwasannya setiap tenaga kesehatan, karena Undang-Undang tenaga kesehatan ya nomor 36 tahun 2014 ini. Kalau 36 tahun 2004 tentang apa Pak Mukti? Pasti lupa kalau udah dengar di Loren ya. Lama meninggalkan Undang-Undang kesehatan lupa. Undang-Undang kesehatan lupa. Soalnya udah di ada yang baru. Yang lama nggak boleh disebut lagi Pak. Ya tapi kan belum ini resminya, kita masih menggunakan itu ya sambil berjalan ya. Jadi undang-undang kita cukup banyak ya, digabungkan nanti menjadi undang-undang yang hasil kolaborasi semua ya. Jadi Cipta Karya ya, insya Allah akan segera diundangkan. Karena sudah diundangkan, tetapi mungkin perlu tinggal aplikasi atau penerapannya Bu. Tapi kita menyangkut pelatihan itu tetap kita berpegang sebelum ada perubahan yang baru ya. Jadi di Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 yang tentunya pasti sudah digabung di Undang-Undang yang baru, dinyatakan bahwasannya setiap tenaga kesehatan harus ditingkatkan kompetensinya, dan peningkatan kompetensi itu harus dilakukan oleh lembaga pelatihan terakreditasi dan juga pelatihannya yang terakreditasi. Alhamdulillah sudah banyak juga ya yang dari rumah sakit sudah terakreditasi, yang selama ini mungkin disebutnya instalasi dikrit dan sebagainya ya. Nah ke depan itu bukan hanya untuk internal, tetapi bisa untuk ke luar, eksternal. Perlu diinformasikan sekitar hampir 2 juta mungkin ya tenaga kesehatan pemukti baru dilatih sekitar tahun 2021 itu hanya 7% katanya. Jauh banget ya Pak ya. Banyak yang harus dikejar ya Pak. Nah nanti karena Rumah Sakit Jiwa Lawang itu sudah sehat, okay. Sudah BLU ya. Rumah Sehat Jiwa dong Pak. sudah BLU, maka seperti yang disampaikan oleh mungkin dari Kementerian Keuangan, silakan kalau sudah BLU punya tanah mau apa mau pakai apa silakan, yang penting bisa menjadi pemasukan kan, yang otomatis akan kembali kepada pegawainya untuk menjadi kalau kita remunerasi ya, kalau di sana apa namanya Bu? Sama remunerasi. Tukin kita ya, tukin ini remunerasi ya, oke. Aku ketukar. Dan mungkin kira-kira Bu bisa gambarannya instalasi dikrit baik oleh Pak Mukti, gambarannya di sana sudah sejauh mana Bu? Apakah masih internal atau sudah mulai keluar juga? Ya, jadi memang sebetulnya dulu juga kita biasanya sudah melakukan pelatihan-pelatihan ke eksternal juga sih Pak. Sudah ya. Cuman memang karena belum terakreditasi, jadi kita saat ini memang kita kejar betul supaya memang itu kualitasnya itu memang terjaga gitu kan. Cukup banyak sih pelatihan yang sudah kita lakukan dulu gitu. Tapi sebelum pandemi gitu kan. Nah kemudian setelah pandemi ini kita sedang mengejar untuk bisa terakreditasi. Jadi ada beberapa keuntungan Pak Mukti sebetulnya Bu ya. Jadi ketika sudah terakreditasi satu pintu, karena Presiden waktu terpilih dulu pertama kali itu juga semua data harus satu data ya, satu pintu. Jadi Kementerian Kesehatan sudah punya namanya pelataran sehat. Pelataran sehat itu bukan pelataran itu Pak Mukti.
Ini mungkin hasil mungkin dari Inovasinya. aksi perubahan Pak Mukti. Jadi Pelataran Kesehatan itu platform pembelajaran. Ya. Jadi platform pembelajaran di Kemenkes untuk pelatihan. Jadi ketika ibu mau ada pelatihan, semuanya sertifikat akan muncul dari Pelataran Situ. Sehat. Jadi seluruh pegawai atau tenaga kesehatan itu tercatat semua. Iya, Jadi iya. Pak Mukti tidak bisa seperti L dulu, L4, dulu lagi. Ya. Malas ketemu Bu Yuniar, Itu lagi. latihan. Nanti enggak. Kita harus LMS-nya juga bisa pakai dari situ ya Pak ya? Ibu buat LMS-nya kan memang itu maksudnya LMS terpusat. Oh, Iya, iya. jadi memang gitu Iya. ya. Nanti semua ini bisa ini. Hanya memang saya sedang dalam masa itu. Masa peralihan dari seluruh LMS yang ada di balik Masa-masa. pelatihan gitu ya. Tapi diusahakan sih secara ini bertahap untuk terpusat di sana. Siapapun yang berada, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan swasta, satu tempat, satu output di sana. Ya, sign-nya juga di sana. Nah, jadi dengan adanya penyatuan satu tempat namanya Pelataran Sehat, semua sertifikat keluar dari sana, Bu. Oke. Dan ketentuannya sedikit-sedikit atau bertahap juga ada peralihan. Seperti sekarang yang sudah beralih ke pusat itu pretest untuk calon surveyor. Minimal nilainya 70. Nah itu ke sana semua. Ya. Kemarin per periode sudah 2 kali mungkin atau 3 kali itu sudah ada tesnya lewat Pelataran Sehat. Oke. Jadi kalau dulu kan pelatihan itu tidak mesti nilai berapa ya, dari nilai 0 sampai keluar 100 bagus gitu ya. Nah, sekarang Spitasun itu sudah ada standarnya. Karena apa? Harus punya ilmu tersendiri mungkin dari awal. Jadi nggak blank-blank amat begitu ya. Jadi nanti itu akan berupa Certificate of Competence gitu ya? Ya, jadi mereka pun sudah ada semacam surat keterangan ya untuk boleh mengikuti pelatihan yang sesuai kompetensinya. Ya karena kalau untuk casur itu kan ada beberapa persyaratan ya, termasuk pernah bekerja kalau di karena puskesmas akan disurvei, maka minimal bekerja 3 tahun di puskesmas. Pak Mukti berapa tahun di puskesmas? 3 tahun juga Pak. 3 tahun, oh pas. Bisa jadi surveyor Bu, tapi nggak pulang-pulang nanti Bu. Pak Mukti itu nanti banyak outlet di mana-mana. jarum super nanti. Atau jarum super? Jalan apa Pak? Jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Iya. Pulang. Oke. Nah kita kembali ke pelatihan Ibu ya. Ya. Jadi sesuai ketentuannya pertama adalah lembaga pelatihan itu harus terakreditasi. Berarti kalau Ibu sudah menyelenggarakan tetapi belum terakreditasi, maka Ibu tidak bisa mengeluarkan sertifikat yang labelnya adalah Kemenkes. Label Kemenkes akan muncul setelah kita ikuti Pelataran Sehat. LMS besarnya Kemenkes. Kemudian pelatihannya juga sudah ada akreditasi kurikulum modul. Ya. Sudah hampir 400 Bu, hampir 400, satu lebih ya. Itu sudah ada yang sudah terakreditasi Pak. Jadi Bapak, Ibu kalau untuk menambah pendapatan rumah sakit ambil dari sana. Termasuk ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemda Bu. Pemda banyak ya, DAK itu. Ini tukang dak Bu. Daknya bukan dak ini. Dak rumah, daknya dan alokasi khusus ya, gitu. Beliau ahlinya Bu. Nah, itu ada program fisik ya, ada pelatihan. Itu juga bisa Bu diambil kalau Ibu sudah ini. Nah, bagaimana persyaratan untuk menjadi sebuah lembaga terakreditasi? Berarti ada penyelenggara yang sudah sesuai ketentuan Pak Mukti, yaitu seorang penyelenggara harus punya atau seluruh penyelenggara sebetulnya harus, kecuali manajer ya, harus punya sertifikat TOC. Salah satunya Babel ke Semarang ya Pak? Kalau besar harus semua ikut. Semua yang Berarti kami datang ke tempat yang tepat. Benar. Ya, Bapak nggak usah ke Semarang aja. Bapak nanti silakan jalan-jalan juga ke Cikarang, ke Batam. Ke Batam langsung juga bisa ke luar Batamnya gitu. Kemudian ke Ciloto, ke Makassar silakan, bukan Semarang aja ya gitu. Hanya kebetulan Ibu kan dekat ke sini ya, di antaranya itu. Dan pengen ketemu Pak Asep. Ketemu presiden. Iya, presiden. Presiden Asep sedunia Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih ketemu dengan Presiden Asep dunia. Ini terkait dengan pelatihan itu. Jadi seluruh tenaga yang ada di instansi itu harus ikut TOC. Ya. Jadi kalau Bapak mau ngadain boleh kerja sama kita. Ada yang khusus TOC pelatihan 30 orang ya.
Kemudian yang kedua harus ada pengendali pelatihan. Ya, setiap pelatihan harus wajib ada pengendali pelatihan, wajib ya, training officer, yaitu penyelenggara. Nah, di dalam pelatihan sendiri sebenarnya nanti ya kalau kita ketemu ya. Nah, tapi biar ini kan podcast. Kenapa? Podcast ini sangat penting juga buat ibu ketika agitasi. Agitasi nanti kami, ibu juga boleh link dengan kami ngambil ini ya yang direkam oleh Mas Irfan ini anak muda belum nikah juga Bu. Tolong cari jodoh Bu. Pak Mukti aja. Cariin Pak Mukti aja. Sebagai manajer direktur SDM dia pasti tahu database kita. Stoknya banyak. Jadi itu pengenai pelatihan, setiap pelatihan harus ada pengenai pelatihan ya. Tapi kalau TOC itu pokoknya penyelenggara pelatihan yang masuk di dalamnya harus ikut ya. Kemudian ibu atau Pak Mukti sebagai manajer pelatihan harus ikut pelatihan management of trainer ya, management of training. Jadi harus menjadi seorang manajer minimal punya MOT itu MOT ya. Kemudian yang terakhir adalah itu berapa lama Pak pelatihannya Pak? Ya rata-rata seminggu lah. Oh nggak lama Pak Mukti. Kalau Pak Mukti seneng aja sih. Dia minta 3 minggu sebetulnya. Oh iya. Kok cuma seminggu gitu? Kecewa dia. Berapa tahun Bu? 5 tahun setengah ya? Baru 2 bulan setengah. Berarti dicatat aja Bu. Iya. Seperti yang apa namanya Pak Mukti? Yang baru punya anak kan ada masa idah ya. Tunggu aja masa idahnya Bu ya. Nah jadi kemudian quality control Bu. Ya quality control juga nanti kalau Bapak Ibu belum ini dalam rangka penyelenggaraan pelatihan yang terkatasi boleh kalau bersama dengan kami Bu. Dan kami siapkan peserta pelatihannya. Sambil jalan Ibu harus melatih staf Ibu untuk menjadi TOC, pelatihan, quality control, dan jangan lupa Pak Mukti kalau menjadi kepalanya di sana ya, kan ada kepala instalasi di Clean atau mungkin diambil alih jadi oleh direktorat gitu kan. Nah beliau harus ikut management of training. Ya, itu biasanya diadakan oleh diampuannya oleh LAN. Kita bisa mengadakan sesuai ke ini kebutuhan. Jadwal. Tapi kalau biasanya kalau sudah PMBP terpenuhi, kadang-kadang kita agak sulit ya. Beda dengan BLU ya. Kalau BLU setiap saat karena langsung digunakan ya. Kalau kami kan harus izin dulu sebagainya seperti itu. Nah itu Bu sebagai gambarannya. Saya juga ingin menyampaikan sebuah pengalaman yaitu waktu saya ke Sanglah. Ya, sebenarnya masih berjalan. Jadi Sanglah itu sudah tapi belum mengenal platform ya atau platform sehat itu belum. Nah, tapi dia sudah bisa mengeluarkan sertifikat yang mungkin internal tapi berlaku untuk yang lain. Jadi ketika pegawainya itu sekian ribu dilatih, tinggal buka itu aja komputer, pilih pelatihan apa, kemudian ujian pre sekian, post sekian, keluar sendiri Bu tuh. Nah, dibuat aja seperti itu Pak Mukti. Nah itu internal, tidak perlu sertifikat dari ini. Tapi kalau sudah sertifikat dari Kemenkes ya ikut aturan yang tadi. Nah yang kedua, kalau tidak salah waktu corporate university itu, kan saya ambilnya corporate university waktu itu di Kapim 2-nya. Jadi dijual juga ke luar Bu, untuk rumah sakit sekitar. Jadi Ibu buat seperti itu. Kalau staf Ibu, staf di RSJ misalnya itu sudah bayar Pak Mukti. Tapi orang lain sudah punya tarif yang ditetapkan, bayar. Nah, nanti kan rumah sakit jiwanya itu pendapatannya itu meningkat dari luar pelayanan, tapi dari kediklatan seperti Ibu. Ada Pak Mukti ya. Pokoknya pasrahkan negeri ini padamu gitu. Begitu ya Bu ya. Dunia perdiklatannya aku pasrahkan ke Pak Mukti ya. Bu, boleh nggak kasih gambaran struktural secara struktural garis besar gitu ya. Di RSJ apa aja? Boleh dari Ibu dirut ya? Direktur utama ya. Iya. Jadi kalau di Lawang tuh ada direktur utama dan ada 3 direktur sebetulnya. Jadi yang dua ada di sini. Oh gitu. Jadi Pak Mukti lagi jadi PLT direktur medik juga. Oh gitu. Jadi yang 2 ada di sini. Sama dengan saya. Tapi saya PLT-nya lain Pak Mukti. Apa? Pejabat lillahi ta'ala. Karena nggak digaji gitu. Pokoknya di sini ya, di podcast ini Bu bisa ketemu Kalau di sana kan jadi herringnya ya. Yang mau keluar udah bisa ketawa-ketawa gini, itu nanti udah sehat Bu ya. Iya gitu. Jadi rumah sakit ada tipe 3 ya?
Apa namanya sekarang namanya? Sekarang Klaster ya, klaster ketiga ya. Klaster ketiga, tapi rumah sakit khusus tipe A. Tipe A. Nah, jadi kalau di rumah sakit khusus itu kan kalau di atas 100 tempat tidur itu sudah tipe A, Pak. Rumah sakit khusus, sudah gitu. bisa menerima rujukan ya. Kita rujukan tersier gitu. Tersier ya. Jadi selain Tersier itu apa maksudnya Bu? Rujukan tersier itu setelah vaskes 1, vaskes 2, vaskes 3 tersier. Oh, gitu. Yang vaskes 1 kan klinik dan puskesmas gitu. Vaskes 2 itu rumah sakit tipe C dan D ya. B dan A itu tersier. Tersier. Jadi bisa dari ini ya, bukan aglomerasi apa gitu. Sekitar aja ya, tapi mungkin dari mana juga bisa ya, gitu. Iya, jadi misalnya orang Jawa Barat nih, nggak sepuh-sepuh malu dirawat, kalau sana bisa ya. Iya Pak, ya Pak kasih tahu Pak semua orang Jawa Barat supaya datangnya ke Lawang aja, kalau malu gitu. Terus layanan kami selain psikiatri juga kita punya banyak dokter spesialis yang lain, ada dokter bedah, THT. Jadi sekarang udah kolaborasi dengan bukan ke jiwa aja bukan hanya psikiatri ya gitu. Jadi kita lagi kejar ini supaya yang non psikiatri ini bisa naik juga gitu Pak. Jadi menerima rujukan dari mana pun? Iya, dari manapun ya. Kebanyakan sih dari wilayah Jawa Timur gitu seluruh. Pengalaman Ibu ada nggak? Ibu udah berapa lama di sana Ibu? Saya mulai dari 96 Pak di sana. Iya. Jangan kedengeran siapa-siapa ya Pak, supaya saya nggak dipindah. Iya, seperti yang di Lampung kan lama ya Bu ya? Udah lama banget, mulai 96. Bayangin Pak, Ibu aja mulai 96. Saya baru 2,5 bulan. Udah gemeter suaranya. Memang kelihatan Pak Mukti mukanya sudah secara kejiwaan saya ya. Itu beda waktu di perencanaan Bu, gitu ya Bu. Lebih gimana Pak sekarang? Ada agak beda gitu ya. Karena langsung di pelayanan ya. Masih di PPID Pak? Sekarang nggak, di kepengurusan ini nggak lagi Pak. Oh nggak lagi. Oh pantas Bapaknya. Sudah banyak yang diurus Pak yang lain. Pantas mau pindah ke Malang. Ibu sudah berarti 23 tambah 4 ya, 27 tahun ya. 27 tahun. Ini cerita khusus Bu ya. Menjelang pemilu bagaimana nih Bu? Belum Ibu ada apa-apa, cuman pemeriksaan caleg-caleg udah selesai. Nah, tapi kan waktu Ibu selama 27 tahun sana banyak caleg juga yang ke sana Bu? Banyak? Banyak Bu? Banyak. Gimana Bu kira-kira untuk ke depan ini? Ini rahasia pasien kan, jadi saya nggak bisa cerita gitu Pak ya. Tapi intinya adalah semua harus ini Bu ya, apapun yang terjadi semua harus siap. Harus siap. Ya. Nah, jangan sampai dibawa ya, jangan sampai ya, untuk healing gitu ya Pak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa bukan kan Ibu siap menerima juga. Iya, kan bisa berobat untuk yang lain ya Pak. Iya. Tapi kira-kira Ibu nggak ada niat nggak atau ada keinginan nggak sosialisasi dari rumah sakit jiwa kepada para calon gitu untuk mempersiapkan diri atau pernah diadakan gitu? Kalau dengan para calon enggak Pak, tapi ya. yang kita sudah pernah itu dengan KPU-KPU-nya gitu. Jadi mereka juga kayaknya banyak keluhan juga tentang caleg-caleg gitu kan ya, yang mesti dibantu sama RSJ gitu Pak, kayak gitu. Tapi yang jelas kalau untuk pemilihan kepala daerah Ibu terlibat ya, karena ada pemeriksaan tentang itu ya. Jadi masuk tim Bu ya. Salah satu layanan unggulan kami Pak. Medical check up. Medical check up. Medical check up. Salah satunya untuk para calon. Paket medical check up ya. Ya sekarang udah rumah sakitnya sudah lumayan sekarang berarti ya. Kan dulu kan ada rumah sakit. Kapan Pak Asep? Bukan, rumah sakit dua apa katanya dulu. Sekarang juga masih duafa kok. Kami menerima santunan, open donasi. Nah, ya Bu ya itu artinya salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengadakan pelatihan orientasi. Ibu menerima layanan pelatihan yang cukup bagus, unggulan, ya silakan aja. Kami tidak merasa tersaingi Pak, karena kami pun nggak mampu banyak ya. Tadi kan disuruh sampaikan baru berapa persen Pak? Kita mau ngesup Pak, kita mau ngesup ya. 7%. Bahkan tahun 2022 kan baru 5% Bu. Ya. Jadi Ibu masih ada kesempatan, bukan hanya pelayanan kesehatan jiwa Ibu ya, tapi pelayanan kesehatan lainnya ataupun diklat ya. Waktu juga kita yang membatasi, mudah-mudahan Bapak Mukti, Bu Yuniarti berkesan dan Yuniarto ya? Waduh. Yuniar aja. Ibu Yuniar aja. Datang ke sini berkesan sedikit walaupun hanya sebentar.
dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Insya Ya. Allah. Dan Makasih, kami Pak. tunggu Pak Asep kedatangannya ke Siap. Ke Rumah Sakit insyaallah. Duafa. Ya, Baik. karena semua yang namanya dalam terkes ini adalah untuk belajar. Ya. Jadi kalau Pak Mukti seperti orang Cina itu ada hadisnya. Apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang datang orang Cina ke sini. Jadi saya belajarnya nggak usah jauh-jauh. Ibu sudah 27 tahun di sana ya. Ya. Ada ilmu, ada hadisnya juga. Apa? Iqmal di dunia kakak utlubul ilma walau ilal mahdi ilal ahdi. Ya, ini saya belajar di Pak Mukti. Oh. Daerah ilmu dari sejak lahir sampai masuk liang lahat. Ya. kalau yang masih 2,5 bulan apa Pak Hadis? itu ilmu di dunia karena katai suamada wa ma nanti karena katamu tuh goda. Jadilah apa namanya, kita harus hidup seolah-olah akan hidup selamanya. Jadi Pak Mukti masih 5 tahun lagi ada di sana, berarti Jangan diulang-ulang terus, Pak. biar bahagia, kita bahagia ya. Semakin masuk. Tapi Pak Mukti harus ingat takdir. Suatu saat mungkin Pak Mukti pindah atau bahkan meninggal dunia, itu harus siap. Itu harus banyak amal ibadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.